sama sekali. Bahkan kalau hitungannya ya, saya hitung waktu kita membentuk KUHP ini lebih dari 1 tahun. Lebih dari 1 tahun. Dimulai dengan 6 November 2024, saat itu kita menugaskan kepada Badan Keahlian Dewan untuk menyusun naskah akademik dan RUU. Baru 18 Februari 2025 RUU KUHP disahkan menjadi RUU usul dari DPR RI. 18 Februari itu juga surat Ketua DPR RI ke Presiden, ya, baru tanggal 19 Maret 2025 surat Presiden tentang penunjukan wakil pemerintah. 19 Maret 2025 juga surat Presiden tentang penunjukan wakil pemerintah. 8 Juli 2025 ya, pembentukan Panja KUHP. Kemudian Januari sampai November 2025 itu penyerapan aspirasi masyarakat ya secara luas ya sampai 140 orang. Kemudian 13 November pembahasan tingkat pertama RUU KUHP. Hadirin yang kami, intinya kalau RUU KUHP disahkan, polisi jadi bisa lakukan ini ke kamu tanpa izin hakim. Yang pertama, diam-diam menyadap, merekam dan mengutak-atik alat komunikasi digitalmu tanpa batasan soal penyadapan sama sekali. Kami perlu klarifikasi ya bahwa menurut pasal 135 ayat 2 KUHP yang baru, hal ihwal penyadapan itu tidak diatur sama sekali dalam KUHP, tapi akan kita atur di undang-undang tersendiri yang membahas soal penyadapan. Sejauh ini kalau dari pembicaraan lintas fraksi di Komisi 3, hampir semua fraksi, bahkan semua fraksi menginginkan penyadapan itu nanti diatur secara sangat hati-hati dan harus dengan izin ketua pengadilan. Yang kedua, hoax yang kedua disebut polisi bisa membekukan sepihak tabungan dan semua rekening online-mu. Kami perlu sampaikan bahwa menurut pasal 139 ayat 2 KUHP baru yang insya Allah ini akan kita sahkan, semua bentuk pemblokiran tabungan, kemudian data di drive dan lain sebagainya harus dilakukan dengan izin hakim, ketua pengadilan. Yang ketiga, hoaxnya disebutkan polisi bisa mengambil HP, laptop dan data elektronikmu. Menurut pasal 44 KUHP baru yang akan kita sahkan ya, bahwa semua bentuk penyitaan itu harus dengan izin ketua pengadilan negeri. Jadi tidak benar. Lalu hoax yang keempat adalah polisi bisa menangkap, melarang, meninggalkan tempat, menggeledah, bahkan melakukan penahanan tanpa konfirmasi tindak pidana. Hal ini juga tidak benar ya, bahwa menurut pasal 93 dan pasal 99 KUHP baru, penangkapan, penahanan, penggeledahan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan berdasarkan minimal 2 alat bukti ya. Sementara penahanan nanti kita jelaskan diatur lebih rinci. Oke. Ya, baik, kita akan lanjutkan ya. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya kita bisa menghadiri rapat yang teramat penting ini ya. Rapat seperti ini mungkin bisa terlaksana pengesahan KUHP itu 40 tahun sekali. Mengingat KUHP yang ada sekarang itu telah berusia 44 tahun. Ya. KUHP baru menuju keadilan yang hakiki. Komisi 3 ya bersama rekan-rekan pemerintah mengucapkan syukur alhamdulillah atas telah selesainya pembahasan RUU tentang KUHP yang sangat dibutuhkan oleh seluruh penegak hukum di negeri ini yang akan ya mendampingi penggunaan KUHP. Ya, KUHP itu sebagai hukum material harus dilengkapi dengan hukum operasionalnya yaitu KUHP dan akan sama-sama berlaku 2 Januari 2026. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya, kami perlu sampaikan bahwa pembentukan RUU KUHP ini tidaklah terburu-buru sama sekali. Bahkan kalau hitungannya ya, saya hitung waktu kita membentuk KUHP ini lebih dari 1 tahun. Lebih dari 1 tahun. Dimulai dengan 6 November 2024, saat itu kita menugaskan kepada Badan Keahlian Dewan untuk menyusun naskah akademik dan RUU. Baru 18 Februari 2025 RUU KUHP disahkan menjadi RUU usul dari DPR RI. 18 Februari itu juga surat Ketua DPR RI ke Presiden, ya, baru tanggal 19 Maret 2025 surat Presiden tentang penunjukan wakil pemerintah. 19 Maret 2025 juga
Surat Presiden tentang penunjukan wakil pemerintah, 8 Juli 2025 ya, pembentukan Panja KUHAP, kemudian Januari sampai November 2025 itu penyerapan aspirasi masyarakat ya secara luas ya sampai 140 orang. Kemudian 13 November pembahasan tingkat pertama RUU KUHAP. Hadirin yang kami muliakan ya, KUHAP ini, dalam penyusunan KUHAP ini kami semaksimal mungkin berikhtiar untuk memenuhi apa yang disebut meaningful participation atau partisipasi yang bermakna. Sejak ya Februari 2025 Komisi 3 DPR RI telah mengunggah ya naskah RUU tentang KUHAP ke laman DPR Go.id dan melakukan pembahasan DIM secara terbuka. Kemudian telah dilakukan RDBU dengan setidaknya 130 pihak dari berbagai elemen masyarakat, akademisi, advokat, serta elemen penegak hukum. Lalu kita juga sudah melakukan kunjungan kerja ke Jawa Barat, Yogyakarta, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Bangka Belitung, Jawa Timur, Gorontalo, Sumatera Utara, Banten, Sulawesi Tenggara, Aceh, Nusa Tenggara Barat, untuk menyerap aspirasi masyarakat. Kami juga sudah menerima masukan tertulis dari ratusan kelompok masyarakat dalam kurun waktu 4 bulan terhitung sejak 8 Juli 2025. Bapak Ibu, kemudian seluruh fraksi dan anggota Komisi 3 DPR RI secara bulat menyetujui RUU KUHAP dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 pada rapat paripurna. Bapak Ibu, ya, ada sedikit perbandingan antara KUHAP lama dan KUHAP baru. KUHAP lama ya, KUHAP itu pada intinya adalah undang-undang yang mengatur interaksi antara negara yang diwakili aparat penegak hukum dengan warga negara yang merupakan orang yang bermasalah dengan hukum. Ya. Di KUHAP yang lama, negara itu terlalu powerful, aparat penegak hukum terlalu powerful. Ada di gambar yang sebelah kiri ya, yang merah itu. Share, like, and comment. Subscribe, 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 share, like, and comment.